Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah doa Rabu malam. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Rong Yao Se Zu Shen Ming, mulia bagi namanya. 同心祷告, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, muliakanlah namamu, besar kerajaanmu, besar kasih setiamu, besar anugerahmu yang dilimpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, waktu begitu cepat berlalu, kami sudah memasuki bulan Februari tahun 2021 ini. Itu semua hanya karena berkat dan anugerah daripadamu saja Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan masih izinkan kepada kami
untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, memanjatkan doa-doa syafaat kepadamu. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai ibadah doa malam ini, setiap kami yang dimanapun kami berada, benar-benar ada Roh Kudus Tuhan yang pimpin sertai kami, sehingga doa-doa syafaat kami ini tidak terhalang oleh karena kekurangan ataupun kesalahan kami. Dan kami disucikan, dilayakkan daripada-Mu saja. Sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau yang pimpin sertai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang akan menerjemahkan. Sehingga benar-benar firman Tuhan ini yang menerangi dan menyejukkan memimpin hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang dapat berjumpa kembali di kebaktian doa malam. 主内的弟兄姐妹们，大家晚上好！很高兴在今天的晚祷会能再次与大家见面。 Tema khotbah kita pada malam hari ini adalah janji perlindungan Tuhan. 我们今晚所要分享的是上帝的保守应许。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们一起来祷告。 Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti kebaktian doa malam. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mempersiapkan kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu ini yang akan disampaikan Tuhan, Bapa, Engkau terus akan menguatkan semua orang yang mendengarkan ya Bapa. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan Bapa, kami semakin diubahkan dan kami semakin lagi mengenal Engkau dan kami semakin lagi dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 dan Imlek sudah di depan mata. 我们已经进入了2021年的2月份，不知不觉的农历新年已经在我们的面前了。 Tapi kita dianjurkan untuk tidak merayakannya karena pandemi COVID belum ada tanda surut dan malah semakin merebak. 但是我们被建议不要庆祝，因为新冠肺炎疫情还没有退消去的迹象，反而是越传越广泛。 Beberapa rumah sakit sudah dinyatakan penuh pasien dan menyarankan isolasi mandiri. 几家的医院甚至已经宣布住满，甚至建议病人独立的隔离。 Kadang hati kita ciut juga. Ketika orang-orang yang kita kenal baik juga terjangkit dan bahkan beberapa di antara mereka harus meninggal. 有时，当我们认识的人感染到这病的时候，甚至有些不幸死亡，我们也会感到心寒。 Ada banyak pertanyaan yang muncul di benak kita sebagai anak-anak Tuhan ketika secara langsung berhadapan-hadapan dengan keadaan dan bahaya yang nyata akan wabah virus corona. 当我们直接面对这情况有关新冠肺炎的时候，身为上帝的儿女，我们的脑时常会浮现出很多的问题。 Ada umat Tuhan yang meyakini bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang dapat melindungi dengan sempurna. 有些信徒深信上帝是能完完全全保守他信徒的上帝。 Berdasarkan janji perlindungannya yang ada di dalam Mazmur 91. 就是根据他诗篇91章的保守应许。 Sehingga mereka menjadikan Mazmur ini sebagai doa pelindung setiap pagi sebelum berangkat kerja dan setiap malam sebelum tidur. 因此，他们每天早晨上班之前，或者晚上睡觉之前，都以这祷告成为他们保护他们的祷告。 Mereka percaya ada pesan tersembunyi dari Tuhan mengenai COVID-19. 他们相信上帝隐藏了有关新冠肺炎的信息在这诗篇里面。 Coba saudara perhatikan baik-baik, kalau COVID-19 dituliskan terbalik, maka akan menjadi 91 default. 如果我们仔细的看一下，如果 COVID-19 反过来写的话，就成为了91 DIVOC。
apa rahasia dari 91 defaults? 91 default 是里面有什么秘密呢？ 91 adalah Mazmur 91. D itu destroy atau hancurkan. I itu influenza atau influenza. V itu virus. O outbreaks, penularan. C completely, tuntas. 91就代表诗篇91章 ，D destroy 代表摧毁或者毁灭 ，I influenza 就是流行感冒 ，V virus 就是病毒 ，O outbreak 就是传染或者扩散的意思 ，C completely 就是完全或者彻底。 Nah, apa artinya? Artinya itu akan terjadi kuasa pembalikan keadaan dengan cara mendeklarasikan setiap hari Mazmur 91 dengan iman untuk menghancurkan penularan virus corona secara tuntas. 这代表什么意思呢？他的意思是通过每天宣告这诗篇91章，就能反转如今的情况，就是彻底完全的摧毁新冠肺炎的扩散。 Tetapi ada lagi umat Tuhan yang berpendapat bahwa janji perlindungan di Mazmur 91 itu sudah expired, tidak cocok untuk sikon masa ini. 但是有些信徒认为，在诗篇91章的应许已经过去了，对现在的情况是没有效的。 Itu hanyalah suatu catatan janji di perjanjian lama yang hanya berlaku untuk kebutuhan orang pada masa lalu. 那只是旧约中记载的应许，则有效于当时人的需求。 Nah, kita yang hidup pada masa ini perlu memakai hikmat dan penjagaan diri supaya tidak terjangkiti atau menjangkiti orang lain. 我们生活在这个时代的人，必须要应用现代的智慧，好让我们不被感染或者感染别人。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， melalui renungan malam ini, saya mau mengajak kita untuk hidup menyelaraskan iman dan hikmat melalui janji perlindungan di dalam Mazmur 91. 通过今晚的分享，我想邀请我们通过诗篇91章，通过保护的应许，让我们的信心与智慧成为一致。 Saya akan menyampaikannya dalam 2 sesi penyampaian. 我将把它分成2次的分享。 Nah, bagaimana sebaiknya menghadapi wabah corona ini dalam suatu cara yang Tuhan kehendaki, yang disandarkan pada kebenaran firman dan janji-janjinya? 根据上帝话语的应许和真理，我们该如何面对这新冠肺炎的情况呢？ Pertama, mencari perlindungan pada Tuhan serta bernaung kepadanya. 第一就是投靠上帝，让他成为我们的避难所。 Mari kita buka Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 dan kita akan membacanya sambil kita meresapi maknanya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 让我们一起来读，并且一起思想诗篇91章第1到第4节。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。 Janji perlindungan di Mazmur 91 itu sangat luar biasa. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat berlindung, Tuhan adalah tempat bernaung, Tuhan adalah tempat perlindungan dan juga kubu pertahanan. 诗篇91章中这个应许
来保守我们是很奇妙的。在第1节和第2节中说，上帝是我们的避难所，是我们的藏身处，也是我们的山寨。 Apa itu tempat berlindung? 什么是避难所呢？ Ini adalah suatu tempat persembunyian yang sangat aman bagi kita. 那就是对于我们来说非常安全的藏身处。 Tuhan itu juga adalah tempat bernaung. 上帝也是我们可以藏身的地方。 Tempat bernaung itu adalah gambaran yang sangat penting bagi bangsa Israel karena suhu ekstrim di sana bisa mencapai 50 derajat Celcius lebih. 藏身处对于以色列人来说是非常重要的，因为在中东的炎热太阳下可以达到50度，所以避难所或者藏身处对他们来说是很重要的。 Jadi memiliki naungan untuk melindungi diri dari sinar matahari bisa menjadi masalah hidup dan mati. 所以能够藏在这个藏身处，对于他们来说是与生死有关的事情。 Naungan memberikan kelegaan. 藏在阴下给他们解脱。 Tuhan adalah tempat perlindungan dan juga kubu pertahanan. Itu berarti bahwa Tuhan adalah tempat di mana kita dapat menemukan keselamatan dan perlindungan. 上帝是我们的藏身处，也是我们的山寨。意思说，在上帝里面，我们可以找到安全和保护。 Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. 上帝是未曾离开过他的儿女的。 Ayat 4 menggambarkan Tuhan sebagai induk burung yang melindungi bayinya dengan sayapnya. 在第4节，我们能看到描述到上帝有如守护他儿女的母鸟。 Tuhan bukan hanya Tuhan yang perkasa, tapi Dia juga Tuhan yang peduli. 上帝不仅仅是一个伟大有能力的上帝，他也是在乎我们的上帝。 Tuhan adalah pelindung yang penuh kasih terhadap umatnya. 他是深爱着他子民的守护者。 Namun, janji ini bukan untuk semua orang. 但是这应许不是给所有人的。 Ayat 2 menyatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. 第2节说到，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。 Pernyataan ini sangat pribadi untuk duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan. Kita harus dekat dengan Tuhan. 这个是非常个人的事情。为了能住在上帝全能的荫下，我们必须要亲近上帝。 Apa artinya? Ini berarti bahwa janji ini bukan milik semua orang. 这意味着什么呢？这代表这应许不是属于所有人的。 Janji ini bukan milik para pengunjung gereja di hari Minggu. Janji ini bukan milik pengurus di gereja. Janji ini bukan hanya milik hamba Tuhan. 这应许不属于那些主日教堂的会众，或者属于执事或者干事，或者只是属于牧师而已。 Loh, kalau begitu, milik itu janji siapa? 那么这应许是属于谁的呢？ Nah, janji ini adalah milik setiap orang yang percaya, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, janji ini adalah milik setiap orang percaya yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 我强调说，这应许是属于每个相信并且与上帝有亲密关系的人。 Pelindungan penuh kasih dari Tuhan adalah milik mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan menaruh kepercayaan mereka kepadanya. 上帝充满爱的保守是属于那些有和他亲密关系的人，并且信靠他的人。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? 主内的弟兄姐妹们，你已经与上帝建立亲密的关系吗？ Bagian kedua, kita diminta untuk memiliki hati yang melekat pada Tuhan serta rindu mengalami kedahsyatan kuasa-Nya.
第二点，我们必须拥有一颗亲近上帝的心，并且渴慕经历他伟大的能力。 Mari kita melanjutkan pembacaan Mazmur 91 ayat 5 sampai 13. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 我们继续来看诗篇91章第5到13节。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你唯亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，他已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托住你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇的身上，见他少壮狮子和大蛇。 Suatu malam saya dibangunkan oleh deringan suara HP, dan ketika saya membuka dan mendengarnya, terdengar suara anak balita yang terisak dan memanggil. 有一天晚上，我被我的手机的铃声吵醒了。电话的另一边可以听到有一个小女孩的哭泣声。妈妈，妈妈，下雨了，雷声隆隆，淳恩害怕，妈妈回来，妈妈赶快回来。 Mama, Mama, telah turun hujan dan ada guntur. Chun En sangat takut. Mama cepat pulang, Mama cepat pulang. Itu adalah suara putriku yang sedang ketakutan. 那是我女儿正在害怕的声音。 Saat itu saya tidak berada di rumah karena ada tugas pelayanan di tempat lain. 当时我不在家，因为在别的地方有侍奉。 Seketika saya merasa lemas mendengar suara isak tangis ketakutannya. 当我听到她惧怕的哭泣时候，我觉得很无助。 Si kecil memang takut dengan suara guntur. 我的小女儿确实很害怕雷 Betapa 声。 inginnya saya berada di sampingnya, mendekap dia dan memberikan ketenangan kepadanya. 我多么想在她的身边抱着她，让她平静下来。 Tapi itu tidak mungkin. 但是 Maka 那是不可能的。 Maka saya menguatkan hati sendiri di dalam doa dan menjawab serta meyakinkan dia. 所以我以祷告来坚固自己，并且以她确定说 淳恩，妈妈爱你，好孩子，听妈妈的话。 ：“Chun En, Mama sayang sama kamu. Kamu anak yang baik. Dengar perkataan Mama. 不要害怕，抱着枕头紧紧， Jangan takut, peluk bantal erat-erat. 跟着妈妈祷告说 Ikut Mama berdoa. 主耶稣，主耶稣，感谢你， Tuhan Yesus, terima kasih. 妈妈不在身边，但是有耶稣在我身边。 Mama tidak ada di sisiku, tetapi Tuhan Yesus ada di sisiku. 主耶稣陪伴我，给我勇敢，不再惧怕雷声隆隆。 Tuhan Yesus yang menemani aku sehingga memberikan keberanian kepadaku tidak lagi takut kepada suara guntur. Sungguh ajaib, selesai berdoa, yang menutup HP-nya dan tidur dengan nyenyak. 真的很神奇。祷告之后，他把手机关上，然后睡得很香。 Sampai sekarang kalau ditanya, Chun En, kamu masih takut suara guntur?
直到现在，如果你问起他纯恩，你还害怕雷声吗？ Kamu takut sendirian? Kamu takut dengan gelap? 你害怕自己一个人吗？你害怕黑暗吗？ Maka ia akan menjawab, tidak, saya tidak takut, sebab ada Yesus besertaku. 他会回答你：不，我不害怕，因为耶稣与我同在。 Iman seorang anak kecil itu luar biasa. Ia percaya Tuhan Yesus selalu ada untuknya dan menjaga serta memberi keberanian kepadanya. 小孩子的信心是很奇妙的，他相信耶稣永远与他同在，看顾、保守他，给他勇气。 Maka bersama dengan Yesus, ia tidak takut lagi dengan apapun juga. 所以与耶稣同在，他什么也不害怕了。 Bagaimana dengan kita? 我们自己又如何呢？ Janji perlindungan Tuhan di dalam ayat 5-13 ini cukup jelas. 在5节到13节中，上帝保守的应许已经很清楚了。 Kita tidak harus hidup di dalam ketakutan dan kita tidak harus hidup di dalam kecemasan. 我们不必活在害怕或者焦虑中。 Tuhan tidak hanya melindungi 90%, 99% dari kita, tetapi Tuhan melindungi 100% dari kita. 上帝对我们的保守不仅仅是99%，上帝的保守是100%的。 Mazmur 91 nampaknya memberikan janji perlindungan bahwasanya kita tidak akan terkena virus corona apapun yang terjadi. 这诗篇91章似乎给我们保守的应许，无论发生什么事，我们也不会被病毒感染到。 Jika kita terkena virus corona, berarti kita belum mempercayai Tuhan sepenuhnya dan ada dosa tersembunyi di dalam hidup kita yang perlu dibereskan. 如果我们被病毒感染到的话，也许我们还未真正相信上帝，或者我们生命中有需要被解决的罪恶。 Kita juga memberikan judge atau pernyataan yang sama terhadap saudara seiman yang terkena wabah ini. 我们也同样的论断了感染到这病毒的信徒们。 Tetapi kisah Ayub membuka cara pandang kita terhadap janji perlindungan Tuhan. 然而，约伯的故事使我们对上帝保守的应许改观了。 Ayub adalah orang yang saleh, yang hatinya melekat kepada Tuhan. 约伯是一个敬虔并且信靠上帝的人。 Ayub adalah orang yang baik, yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. 约伯是一个全心全意爱上帝的好人， Namun ia mengalami segala bencana yang tidak seharusnya ia alami. 但他经历了他本不应该经历的种种灾难。 Dia kehilangan semua kekayaan dan anak-anaknya di hari yang sama dan pada akhirnya dia kehilangan kesehatannya. 他在同一天里失去了所有的财富，他的孩子，甚至最后他自己的健康。 Tiga teman Ayub yang merupakan penggambaran dari sebagian orang Kristen umumnya datang dan mengevaluasi kehidupan Ayub. 约伯的3个朋友代表一部分的基督徒来评估约伯的生活。 Pendapat mereka begini, Ayub, hal-hal baik terjadi pada orang baik dan hal-hal buruk terjadi pada orang jahat. 约伯，你看，好事发生在好人身上，坏事发生在恶人身上。 Karena hal-hal buruk terjadi pada kamu, pasti ada sesuatu yang salah dengan kamu. Akuilah dosamu. 因为坏事发生在你的身上，你必定犯了什么罪？你快点承认你的罪吧。 Dan tahukah kita apa yang terjadi pada mereka? 你们知道最后他们发生了什么事吗？ Pada akhir kitab Ayub menyatakan bahwa Tuhan murka pada teman-teman Ayub. 在约伯记最后记载说，上帝对约伯的朋友发怒了。 Rupanya Tuhan sangat tidak setuju dengan penafsiran teman-teman Ayub yang berpendapat hal-hal baik terjadi pada orang baik dan hal-hal buruk terjadi pada orang jahat.
显然，上帝非常不同意约伯朋友的看法，就是说，好事必发生在好人身上，坏事必定发生在恶人身上。 Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka tidak mengatakan hal yang benar. 上帝告诉他们，他们说的是不正确的。 Ayub begitu mengasihi Tuhan, namun dia sangat menderita. 约伯那么爱上帝，但是他却那么的受苦。 Kisah Ayub ada di dalam Alkitab. 约伯的故事记载在圣经上。 Kisah Ayub memberi pengertian baru pada kita bahwa di balik perlindungan Tuhan itu kadang ada suatu rencana indah yang Ia sediakan pada anak-anaknya yang mengasihinya. 约伯的故事给了我们新的了解，就是在上帝的保守背后，会有一个他为他所爱的儿女所预备的美好计划。 Yang tidak diketahui oleh siapapun juga dan bahkan tetap menjadi misteri. 是无人知道，也仍然是个谜。 Sampai Allah sendiri yang akan menyingkapkannya suatu hari nanti. 直到上帝自己有一天将它揭晓。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 主爱的弟兄姐妹们， sesungguhnya apa yang Tuhan sampaikan melalui Mazmur 91, 其实上帝通过诗篇91章要传达什么呢？ sesungguhnya inilah yang Tuhan katakan. 这就是上帝所要说的。 Anakku, 他说：“我的孩子， aku akan melindungimu. Aku tidak akan gagal melindungimu. 我会保护你，我的保护是不会失败的。 Perlindunganku terhadap kamu adalah sempurna dan lengkap. 我对你的保护是完美和完全的。 Tetapi tujuanku untukmu jauh lebih dari apa yang dapat kamu lihat dan rasakan sekarang. 但是我对你的旨意是远超过你现在能看到或者经历到的。 Saat ini aku membiarkan banyak hal terjadi dalam hidupmu yang tidak kamu sukai karena aku menulis cerita yang jauh lebih besar daripada yang dapat kamu bayangkan. 现在我允许在你的生活中发生了种种你不喜欢的事情，但是那是因为我为你写的故事比你能想象的更加伟大。 Ya, akan ada banyak hal yang akan menyakitimu, tapi tidak ada hal yang terjadi yang di luar kehendakku. 是的，会有很多事会伤害到你，但是你要知道，没有一件事是在我旨意之外的。 Apapun yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari perlindungan mutlakku terhadapmu. 任何我允许发生在你生命中的，都是在我对你的绝对保守之内。 Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kedaulatan tujuan baikku untukmu. 没有任何事情发生是在我美好旨意的主权之外。 Kamu akan mengalami banyak kehilangan di kehidupan ini, tetapi itu hanya akan membuat akhir cerita menjadi jauh lebih mulia. 你在一生中必经历很多的错失，但那只能将结局变得更加荣耀。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 主爱的弟兄姐妹们， sebagai anak-anak Tuhan, memang seharusnya kita beriman bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang sama dari dulu sampai sekarang dan untuk waktu yang akan datang. 身为上帝的儿女，我们应该相信，我们信的上帝从恒古、现在直到未来都是同样不改变的上帝。 Maka begitu juga dengan semua janjinya, termasuk janji perlindungan yang ada dalam Mazmur 91 tidak pernah akan expired. 这包括他所有的应许，也是包括诗篇91章的应许。这应许是不会过期的。 Janji ini akan tetap berlaku dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. 从过去直到现在，
直到未来，这应许是仍然有效的。 Wabah corona ini seharusnya menjadi peringatan bagi setiap kita tentang betapa rentannya manusia. 这疫情应该警告了我们每个人，人是如此的软弱， Betapa tidak berdayanya manusia. 人是多么的无助。 Kita memerlukan perlindungan Tuhan. 我们需要上帝的看顾保守。 Setiap kita seharusnya membuka hati pada Tuhan, bertobat dan merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi dan mengakui kemahakuasaannya dan kedaulatannya. 我们每个人应该向上帝敞开我们的心怀，在至高神的面前，向他谦卑的认罪、悔改，并承认他是全能的上帝。 Sejalan dengan iman kita untuk bergantung sepenuhnya kepada janji perlindungan Tuhan. 让我们与上帝的信心是一致的。 Mari kita hidup bijaksana dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 叫我们活得有智慧，来保持健康的生活方式， Hidup sehat dan teratur, 健康有规律的生活， makan secukupnya, istirahat pada waktunya, 适度的进餐，准时的休息， pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak dan cuci tangan. 出门时记得戴口罩，保持安全距离，并且时常洗手。 Marilah kita menselaraskan antara hikmat dan juga iman di dalam perlindungan Tuhan pada Mazmur 91. 这诗篇91章教导我们，好让我们的信心和我们的智慧都是一致的。 Pembahasan janji perlindungan Allah di Mazmur 91 ini belum selesai. 我们所分享的91章中的保守应许还未了结， Kita akan melanjutkan ke sesi 2 di minggu yang akan mendatang. 我们将在下个星期再继续分享。 Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. 上帝祝福我们，再见。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa yang baik, Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu yang indah, janji perlindungan-Mu di dalam Mazmur 91 ini Tuhan, sudah kami resapi ya Bapa. Tuhan terima kasih, tambahkan iman di dalam hati kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Dan Bapa buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menselaraskan antara iman dengan hikmat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dan penuntun dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kita memasuki doa-doa syafaat kita, marilah kita menyanyikan lagu Tak Hentinya Ku Puji Dia. 他使我欢乐歌不停。右手佳音美调在我心，乃主温柔叮咛声，有主同行，心灵当安静，不怕死路高或沉。耶稣，耶稣，耶稣，最甜美之名，为我可切心灵，使我欢乐歌不停。喜乐多尽，罪恶与忧患，满心痛苦与愁烦。救主离我心群，扶我先，悠然清清远听见。耶稣，耶稣，耶稣，最甜美之名，为我可切心灵，使我欢乐歌不停。不久主从高天才降临，那是主向
ke putih. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Dengan tamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Kita memasuki pokok-pokok doa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur karena kemurahan daripada Tuhan sehingga kita masih tetap dapat beribadah dan melayaninya. Dan kita juga bersyukur untuk segala pemberian Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka suara, kita mengucap syukur atas segalanya ini. Bapa kami yang di surga, kami bersuka cita kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang setia dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan ke depan kami percaya Tuhan, Engkau tetap masih memimpin dan menyertai hidup kami. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih izinkan kami yang terbatas, kami yang sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, tapi hari ini Engkau rayakan untuk kami datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu, untuk melayanimu Tuhan, untuk mengakui setiap dosa-dosa kami, untuk merubah setiap karakter tabiat buruk kami, dan kami hari ini dikuduskan oleh padamu saja. Kami bersyukur juga kepadamu Tuhan, kami berterima kasih atas pemerintahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dalam setiap hari kami bisa melakukan kegiatan kami, pekerjaan, usaha kami, dan kehidupan kami senantiasa ada tangan Tuhan yang memimpin, ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami, dan hidup kami adalah ucapan syukur yang senantiasa kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, tenaga medis yang ada di dalam menangani jumlah kasus COVID-19 yang semakin meningkat setiap hari, dan ruangan yang dibutuhkan itu juga terbatas. Kita doakan supaya Tuhan yang sediakan, Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan, dan keuletan kepada para tenaga medis dan pemerintah untuk mempersiapkan kepada ini. Dan kita juga doakan untuk kasus COVID-19 dan kematian yang semakin hari semakin tinggi. Doakan untuk masyarakat Indonesia ini supaya setiap daripada kita tidak abai, tidak mengabaikan dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita juga doakan untuk kondisi negara kita di beberapa daerah yang terkena bencana alam, baik berupa banjir, gempa, longsor, dan lain-lainnya. Kiranya para korban yang sedang berduka, yang sedang ditimpa kemalangan ini mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka mendapatkan penghiburan. Mari kita buka suara, kita doakan untuk bangsa Indonesia ini.
Bapa kami yang di surga, hari ini kami berdoa, kami berseru kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengingat akan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami melihat kondisi wabah penyakit COVID-19 yang kian hari semakin meningkat dan merambah, dan kami menemukan Tuhan bahwa ruangan yang dibutuhkan untuk menampung para pasien daripada COVID-19 ini semakin terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga setiap daripada masyarakat, orang-orang yang ada di Indonesia ini, supaya kami dapat benar-benar untuk menjaga kesehatan kami. Kami bisa menghidupi dengan baik protokol kesehatan yang sudah diberikan, yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang segera mengangkat, mencabut mara bahaya daripada wabah penyakit ini, sehingga kami benar-benar bisa hidup dengan normal kembali, hidup dengan setiap hari melakukan setiap kegiatan dengan lancar, dengan pelindungan daripada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga pimpin sertai dalam setiap kondisi yang terjadi di negara kami ini. Kami melihat setiap hari, setiap waktu banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di sekeliling kami Tuhan. Baik bencana banjir, air sungai yang meluap, hujan yang begitu panjang yang menyebabkan banjir di beberapa daerah, baik di kota maupun di daerah pinggiran ataupun di daerah pedesaan. Tuhan, kiranya Engkau membelas kasihan, dan juga kami melihat ada beberapa tempat yang mengalami gempa dan rongsor, permukaan tanah yang rusak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap orang yang mengalami malapetaka, korban bencana alam ini. Para korban, kiranya Tuhan, Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang menguatkan hati mereka, dan Tuhan, Engkau yang membelas kasihan supaya mereka tidak luput dari bala bantuan, supaya hidup mereka, kesehatan mereka bisa diperhatikan dan ada pemulihan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Indonesia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan tangan Tuhan yang senantiasa akan memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu saja. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita juga tidak lupa berdoa untuk gereja kita, GMI, Jemaat Gratia berbahasa Tionghoa. Kita doakan untuk persiapan ibadah Imlek secara online. Kita tahu Jumat depan tanggal 12 Februari adalah Imlek, perayaan Imlek, dan kita akan mengadakan ibadah online pada jam 7.30 pagi. Dan kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang memberkati para pengkhotbah yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Imlek ini, dan setiap pelayanan yang terlibat. Dan kita juga doakan untuk pembinaan katerisasi di gereja kita yang akan dimulai pada bulan Februari ini. Kiranya Tuhan yang menolong. Kita juga doakan untuk semua kegiatan dan program-program pelayanan secara online di gereja kita ini, kiranya dapat menolong pertumbuhan iman jemaat setiap orang percaya. Mari kita buka suara untuk kita doakan untuk gereja kita ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk minggu depan pada hari Jumat kami akan merayakan Imlek. Meskipun tahun ini kami masih mengalami satu pandemi wabah penyakit, sehingga ibadah Imlek ini pada tahun ini kami akan adakan secara online. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, sukacita yang Engkau berikan melalui perayaan Imlek ini. Supaya kami melalui perayaan Imlek ini, kami dapat bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bagaimana para pendahulu kami, nenek moyang kami itu mengucap syukur atas hari baru, musim baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami serahkan Tuhan melalui perayaan Imlek, kebaktian Imlek ini, iman kami semakin ditambahkan. Kami serahkan Tuhan untuk pengkhotbah pada kebaktian Imlek ini. Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan kecakapan, Engkau yang pimpin sertai, sehingga penyampaian firman Tuhan ini benar-benar
menjadi pesan daripada Tuhan kepada kami di dalam kami menjalankan perayaan Imlek. Dan kami juga serahkan untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam kebaktian ini, supaya kami dapat bersatu hati memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengar firman Tuhan, yang meresponi panggilan Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka satu-satunya. Dan pada bulan Februari ini, pada jiwa-jiwa ini akan menerima satu pembinaan katerisasi sebelum mereka mendapatkan baptisan kudus. Kami serahkan Tuhan untuk persiapan pembinaan katerisasi ini. Para pembicara pengajar dalam katerisasi ini, Tuhan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh, iman dan hikmat untuk mempersiapkan dengan baik. Sehingga pembinaan katerisasi ini benar-benar dapat memberkati dan menambah iman kerohanian dan pengetahuan akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga doakan untuk pelayanan gereja ini ke depan kepadamu Tuhan. Setiap program dan kegiatan yang kami rencanakan ataupun yang akan kami persiapkan Tuhan, Engkau pimpin sertai supaya setiap program-program pelayanan kegiatan gereja ini Tuhan, baik secara online ini bisa memberkati dan menolong setiap pertumbuhan kerohanian daripada jemaat anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan ini dapat menjadi terang dan garam kepada lebih banyak orang lagi. Inilah kerinduan kami dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap rumah daripada gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga menjadi rumah kudus Tuhan dan rumah daripada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan besar kepadamu. Amin. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat kita dan juga termasuk daripada kita. Kita berdoa mungkin di antara saudara-saudari kita ada yang iman kerohanian yang sudah memudar, yang sudah mulai mundur, suam-suam kukul, kiranya dapat bertumbuh kembali. Kita berdoa untuk mereka yang sakit menahun, yang sedang mengalami pengobatan, yang sedang menjalankan terapi, serta keluarga yang membantu, menemani, merawati, kiranya diberikan kesabaran, serta dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang sedang mengalami permasalahan perekonomian, baik dalam kondisi juga dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan yang membuka jalan untuk menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Kita buka soal untuk jemaat kita dan kita sekalian. Bapa kami yang di surga, kami juga mengenang Tuhan, mungkin dalam kondisi pandemi ini, kami sulit untuk mengadakan persekutuan bersama. Sehingga dari antara saudara-saudara kami, ada yang mengalami kondisi kerohanian, iman kerohanian yang sudah mulai mundur, yang mulai suam kuku, yang sudah malas membaca Alkitab, yang sudah malas berdoa, yang sudah malas mengikuti ibadah secara online. Dan kiranya hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan kembali bakar hati mereka, bakar api Roh Kudus dalam iman kerohanian mereka, supaya iman kerohanian mereka bisa bertumbuh kembali dan mereka kembali mencintai Tuhan lebih lagi. Mereka kembali giat untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, bersaat teduh, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, syafaat, dan menyampaikan firman Tuhan, mensharingkan firman Tuhan kepada orang sekitar mereka. Kami juga doakan Tuhan, jikalau dari antara saudara-saudara kita ada yang sedang sakit Tuhan, sakit penyakit yang sudah lama atau baru-baru hari ini menjalani pengobatan, menjalankan terapi Tuhan. Tuhan, Engkau berbelas kasihan, Engkau pulihkan sakit penyakit ini Tuhan, dan Engkau juga berikan kepada mereka orang sekitar mereka yang menemani mereka, yang membantu merawat mereka, para keluarga, orang dekat mereka, supaya mereka punya kesabaran dalam menemani, dalam menghibur, dalam berjalan bersama-sama di dalam proses masa-masa sukar ini. Dan Tuhan yang tambahkan kekuatan dan konsentrasi, dan juga malam hari tidur yang nyenyak, sehingga pagi hari mendapatkan kekuatan daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami perekonomian, kesulitan
dalam pekerjaan, kesulitan dalam mencari nafkah dalam hidup mereka. Dan juga ada yang mengalami kondisi keretakan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pasangan suami istri, atau hubungan dengan anak ataupun cucu yang langgeng Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya mempererat kehidupan mereka. Kiranya kasih Tuhan yang semakin membaluti, yang melingkupi dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga di dalam Tuhan mereka mendapatkan kasih dan solusi dalam setiap masalah pergumulan yang dihadapi oleh mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin sertai kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Dan terakhir kita juga berdoa untuk pribadi, lepas pribadi kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam segala kondisi ataupun keadaan. Kiranya kita juga berdoa supaya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup dan keluarga kita. Dan kiranya iman kerohanian kita boleh terus bertumbuh dan giat bekerja bagi Tuhan. Kita masing pribadi lepas pribadi, tanpa suara, kita berdoa untuk masing-masing kehidupan kita. Kita berdoa, kita mulai. Bapa kami di surga, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang pegang janji setia-Mu. Engkau terus memimpin dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami sudah membacakan doa-doa setiap permohonan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang dengar dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami tepat dengan waktu yang telah Engkau sediakan yang terbaik buat kami. Kami pegang janji daripada-Mu Tuhan, dan kami yang tutup ibadah kami dan dengan doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa kami, jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Zu Tawen dan diberikan oleh, dan setelah itu akan berkat yang diberikan oleh pendeta Sumiwi. Zu Tawen, 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。请坐下，默祷。阿门。散会，上帝祝福大家。